Oh, Bojong kuning. Tadi bojong kuning. Baik. Kita kemana nih? Ketemunya? Boleh di sana. Yuk. Kita ke gereja aja foto lah. Dia foto. Yuk. Halo Romo. Yuk. Halo Romo. Pak. Pas di dalam aja. Ngomong sok. Kopi. Yang deket pintu tol di mana? Jauh pintu tolnya sini. Sini kan. Romo nanti pada sini keluar masuk pertigaan, ambil ke kiri jalan raya, dan jauh dari semua dapat tol. Ada di situ ada rumah makan. Santa Faustina. Kita tahu sih apa benar sih sebentar. Nah, kita tahu mari nanti balik lagi. Di belakang itu dua Maria, terusnya ada ruang adorasi dan ada relikwinya Santa Faustina dalam apa namanya? Berarti terbuka 24 jam. Ya. Biasanya kelihatan bintang. Baik, ya. Baik, Romo Indro dan kami semuanya dari Delika Akademika Jakarta pada ini Romo Indro di Paroki Santa Faustina di Sukabogor, daerah Bojong Gede, Jawa Barat. Dan kami adalah untuk mengenal juga tahu perkembangan gereja di mana-mana, termasuk di gereja Santa Faustina di Sukabogor ini. Tentunya juga mendengar beberapa cerita bagaimana ibadahnya dan terkait dengan nyanyiannya atau paduan suaranya, sehingga kami yang di Jakarta terutama dan masyarakat kami juga mendapatkan masukan dari daerah, terutamanya seperti itu. Kami mohon untuk Indro itu memberikan penjelasan Indro. Ya baik Romo Yadi, teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di paroki kampung ya, paroki Santa Faustina. Ya tempat ini dijadikan oleh Bapak Uskup ada sebagai pusat kerahiman ilahi. Ya jadi siapapun yang berdevosi kerahiman ilahi ini ada di tempat ini, maka untuk dia menetapkan mendukung apa yang menjadi keputusan Bapak Uskup ini, maka kerahiman ilahi tersebut diberikan di tempat ini ya. Maka di sini ada fasilitas-fasilitasnya, karena seorang devosan kerahiman ilahi itu punya 3 tugas. Satu adalah mendoakan para pendosa, yang kedua adalah mendoakan jiwa-jiwa, yang ketiga mendoakan para imam dan biarawati. Maka kami siapkan sarana-sarananya untuk meningkatkan devosi itu. Ya belakang ada 2 Maria, di sininya ada ruang adorasi, di mana dalam ruang adorasi itu ada sakramen Maha Kudusnya, dan di bawahnya ada satu monstran lagi, itu relikwinya Santa Faustina yang tahun lalu baru saya ambil dari Polandia, dan kebetulan kita mendapatkan tulangnya dari Santa Faustina yang dimasukkan ke dalam itu. Lalu sini ada gerejanya, ada jalan Salam Kerahiman, lalu di bawah itu ada gedung namanya gedung Plaza Kerahiman. Nah di samping itu juga disiapkan tempat adalah untuk penitipan abu jenazah. Ya, abu jenazah sekarang sudah sekitar 11 abu jenazah yang dititipkan. Ya perbedaan
perbedaannya adalah kalau di tempat lain hanya dititipkan, mungkin didoakan sebulan atau 2 bulan sekali. Kalau di sini adalah hukumnya wajib. Siapapun imam yang berdoa di sini maka harus mendoakan awal-awal dititipkan di kamar. Itu sebagai komitmen kita untuk mewujudkan kalimat ilahi ini. Dan di sini memang diawali dulu dari mulai tahun 2014. Ini status masih wilayah dari katedral. Saya waktu itu tugas di katedral dan megang wilayah ini. Lalu Bapak Uskup mulai menugaskan saya untuk coba cari tanah untuk pembangunan gereja. Lalu kami cari, dapatlah satu petak ini 9.000 meter. Ya. Lalu tahun 2017 di depannya dijual yang sekarang jadi parkiran ke bawah itu kami eksekusi lagi itu pembelian tanah dan sekarang luasnya sekitar 1,5 hektar. Dan ini nanti di sini akan dibangun rumah Faustina, lalu di bawah parkiran rencana kami mau membangun tempat berprak. Ya, nah di sini memang sekarang ini Romo untuk petugas pun memang umat kita termasuk anak-anak juga mulai dilibatkan dia itu untuk pur. Tetapi ya kita bersyukur karena paroki ini akhirnya menjadi tempat wisata religi. Ya. Karena ini banyak dari Jakarta datang ke sini karena tempat ini kita di Jakarta lagi viral ya, jadi banyak datang ke sini. Dan kami punya kekasan setiap minggu ketiga jam 10 itu kami misalnya berbeda, yaitu misa kerajinan dan adorasi kerajinan itu. Nah ternyata kami melaksanakan itu ya, kita bersyukur puasa banyak yang datang, itu puasa bulan juga banyak yang bekerja. Ternyata ada yang kanker berdoa di sini dia sembuh, kemudian tidak punya keturunan sudah 19 tahun ternyata dia mendapatkan. Bahkan umat kami juga baca triko itu udah pengaturan, udah berubah minum obat apapun gak sembuh, tapi dia menanggung adorasi itu ya. Nah ternyata mengalami kesembuhan. Nah dalam misa kerajinan ilahi tetap kita menggunakan lagu-lagu itu di gereja, cuma ada tambah-tambahan untuk lagu-lagu kerajinan yang membuat puji syukur itu ya. Dan karena sekarang banyak yang datang di sini pun juga banyak kelompok-kelompok pun yang datang pengen misa di sini gitu, baik dari Jakarta, baik dari Depok, baik dari mana-mana, kelompok-kelompok pun dari mana selalu mengisi. Nah nanti hari Minggu juga di sini dari sekolah Maduana sekalian mereka ingin mempromosikan kalau mau pengen misa di sini dan sekaligus juga kurnya dari anak-anak sekolah. Nah kalau lagu-lagu memang kita tetap ya sejauh kita masih Katolik yang menggunakan lagu-lagu Katolik, termasuk juga iringan-iringan musiknya harus nuansa liturgi gereja Katolik. Karena bagi saya kalau kita sudah keluar dari pakem ini sangat berbahaya hal itu, maka kami sangat mempertahankan tentang liturgi gereja Katolik khususnya di tempat ini. Karena bersyukur juga di sini umat di sini banyak yang mereka berkarya di KWI juga. Salah satunya di Komplek Liturgi KWI. Jadi kami juga berdiskusi untuk liturgi itu harus tetap harus kita jaga. Itu aja Romo. Ya, terima kasih luar biasa. Jadi kita sedang berbicara tentang ini juga mendapatkan wawasan berdasar lateral kepada mungkin ada yang ingin tanya Pak Rudi ya, itu tadi kan kamu kan bisa cari perjalanan di bisa maksudnya jadi itu tadi namanya ya itu tetap kita berpegang falsafah ya salah satunya mungkin juga pembelaan juga ya. Tapi kalau ini kita melihat ya amanah dari Injil aja lah betul. Yesus sendiri mengatakan masuk dalam kerajaan Allah pintunya nggak lebar, ya sempit itu. Maka semua kadang pesiaran dari Bandung dari mana ketika masuk depan situ udah ragu. Ini benar nggak jalan ke gereja gitu ya. Tapi ya setelah diikuti mereka dengan jalan yang bersusah payah ternyata masuk sini mereka
bisa melihat kerajaan surga. Itu berarti Ya. walaupun nanti mudah-mudahan kita masih mencari akses jalan. Sini umatnya yang tercatat ya Romo, yang tercatat itu sekitar 2.800. Meliputi hanya kecamatan Bojonggede dengan kecamatan Tanjung Alang. Kita sini yang sampai Bojonggede sampai ke sana. Perbatasannya dengan Parung, dengan Cemplak, dengan Cibinong, dengan Depok. Juga lingkungan juga. Ya, di sini ada 4 wilayah, 16 lingkungan. 16 lingkungan. Yang lain ada yang bertanya? Atau mau tinggal di sini? Memberikan saran. Ya, Pak. Bambang. Saya sebenarnya tadi ada penitipan jenazah. Boleh nggak? Saya itu baru punya anak pertama itu rata-rata di Jakarta kan kesulitan menanam hari-hari. Saya sudah usulkan ke para saya waktu itu tapi tidak ada respon. Yang mungkin kalau Indro yang seperti itu berani mungkin bisa menawarinya karena rata-rata sejarah anak itu anak tidak tahu hari-hari ini di mana apa itu tidak. Nah, mari tradisi gereja kita ini kita mulai dengan anak mengetahui sejarahnya. Bahwa gereja menyediakan tempat bukan ini untuk menanam hari-hari umatnya yang mungkin itu akan lebih menjadi tempat ziarah yang lebih mengenang itu saja. Tapi semuanya itu kita serahkan pada gereja orang yang Ya, makasih usulannya Pak, karena memang saya itu juga sekarang sedang berjuang dan sedang mencari tanah yang dimana tanah itu kami khususkan nantinya adalah hanya tanah pemakaman umat paroki itu saja. Karena selama ini kan kita masih harus ke Pondok Raja, ke Tanjung Alang di TPU pemakaman umum yang kadang harga tanah itu dinaik-naikkan oleh mereka petugas di sana. Nah, maka saya lagi berjuang, mudah-mudahan kalau memang ada mendapatkan tanah, dan itu salah satunya mungkin bisa. Terima kasih. Kalau tidak pun sama kalau baru ini Nggak bisa. Karena kalau pindah ya. Yang ini lahir sini mati. Baik, cukup ya. Kita lanjut.